wabarakatuh. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisiddah. Fa'lam annama akhta'aka lam yakul liyusibak wa ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kenallah kepada Allah di waktu lapang. Allah akan mengenalmu di waktu sempit. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang ditetapkan tidak mengenai kamu pasti tidak akan menimpa kamu. Sebaliknya, apa yang ditetapkan akan menimpa kamu pasti tidak akan dapat menghindarinya daripada kamu. Sesungguhnya pertolongan itu datangnya bersama kesabaran, kesenangan bersama kesusahan, dan beserta kesulitan adalah kemudahan. Pisau tidak membunuh Nabi Ismail, api tidak membakar Nabi Ibrahim, ikan paus tidak memakan Nabi Yunus, dan lautan tidak menenggelamkan Nabi Musa. Marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah. Pasti Allah akan melindungi kita semua. Bapak, Ibu, dan para peserta didik MTS Ma'arif Sidomukti yang sangat saya banggakan. Pada bulan Ramadan kali ini, kita menghadapi situasi yang sangat berbeda. Kalau bulan Ramadan pada tahun-tahun yang lalu, kita merasakan sesuatu kebahagiaan, keindahan dalam beragama, keindahan dalam suasana hidup bermasyarakat, di mana malam hari di musola, di masjid, berbondong-bondong orang beramai-ramai untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat tarawih, untuk melaksanakan tadarus, untuk beriktikaf. Tapi untuk bulan Ramadan saat ini, itu semua tidak terjadi. Karena apa? Kita ketemuan dan kedatangan tamu yang tak diundang. Si mungil kecil yang bernama Mbak Corona, atau disebut juga dengan COVID-19, yang mana virus ini mempengaruhi kesehatan lahir dan batin, membuat orang-orang jadi panik, membuat orang-orang jadi khawatir, takut tertular, takut kehilangan orang-orang yang tercinta. Dan sebagai antisipasinya, untuk memotong mata rantai virus ini, pemerintah menyelenggarakan physical distancing. Karena physical distancing ini tidak mampu membendung yang namanya virus corona ini, pemerintah meningkatkan lagi, yaitu menyarankan untuk PSBB. Kalau setahu saya, kalau dulu saya sekolah, yang namanya PSBB itu baris berbaris. Tapi sekarang tidak. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Dan tidak main-main. Ini dikuatkan dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dan dijabarkan dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Dengan adanya physical distancing, dengan adanya PSBB, saya selaku guru tidak bisa lagi face to face bertatap muka dengan anak-anak. Tidak bisa lagi mengajar di kelas dengan enjoy, dengan santai. Terpaksa anak-anak harus belajar di rumah dengan dampingan Bapak Ibu wali murid yang sangat super.
Oleh karena itulah, pada bulan suci Ramadan ini, saya ingin sedikit memberikan masukan kepada Bapak, Ibu, wali murid yang sangat super. Bagaimana caranya agar putra-putri jenengan, murid-murid saya yang sangat saya banggakan, tidak larut dalam nuansa yang negatif seperti ini. Kuncinya adalah dua. Tingkatkan sikap perilaku positif. Itu pertama. Dan yang kedua, tingkatkan rasa empati. Sikap positif dapat membuat anak sehat mentalnya. Dan sikap empati akan membuat anak menjadi anak yang bisa merasakan penderitaan orang di sekitarnya. Menjadi anak yang punya karakter sosial yang tinggi. Bapak Ibu wali murid FDS Ma'arif Sidomukti yang sangat super. Sekarang akan saya jabarkan bagaimana cara mengajarkan supaya anak-anak berperilaku positif dan empati. Ada 4 cara yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, beri apresiasi, beri penghargaan kepada anak-anak jenengan. Apabila anak-anak jenengan mempunyai sedikit prestasi atau melakukan hal-hal yang kecil apapun. Karena bagaimanapun juga, apresiasi yang Anda berikan kepada anak-anak adalah merupakan energi positif, akan membangkitkan rasa percaya diri mereka dan akan menumbuhkan jiwa-jiwa yang kreativitas. Inovasi mereka akan berkembang dengan pesat. Dan kebiasaan peduli dengan lingkungan akan tumbuh dengan sendirinya. Dan tolong, apabila memberikan apresiasi kepada anak-anak, apabila anak Anda lebih dari 1, janganlah Bapak Ibu tidak adil kepada mereka. Misalnya, kamu kok tidak seperti kakakmu, nilai matematikanya 9, bahasa Indonesianya 9, bahasa Inggrisnya 9, sedangkan kamu iki lho anak isopo kok bisa nilainya 9 ke bawah malik menjadi 6, itu ya opo? Jangan lakukan itu. Kalimat begitu sederhana, tapi kalimat itu akan melukai hati anak. Benar-benar akan menyakitkan dan akan selalu teringat dan terngiang-ngiang sampai dewasa. Berilah anak-anak apresiasi, jangan terlalu tinggi, sederhana saja. Contohnya, nak, bila kamu puasanya nanti sampai maghrib dan puasamu tidak ada yang bolong-bolong, nanti kamu akan saya belikan es krim. Itu hanya contoh kecil saja. Yang kedua, ajarkan cara penyampaian yang baik. Apabila Bapak Ibu tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh anak itu, sampaikanlah dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang sangat tidak menyinggung perasaan anak itu. Contohnya, biasanya anak-anak itu kalau orang tuanya lagi bekerja, lagi mengerjakan sesuatu,
pasti ingin ikut nimbrung di dalamnya. Dan terkadang sebagai orang tua, kita itu keberatan karena mungkin takut salah, karena mungkin takut anak itu nanti kecapean, karena mungkin kita takut yang kita kerjakan tidak beres-beres karena diganggu oleh anak-anak kita. Itu tidak benar. Misalnya seorang ayah sedang mengerjakan sesuatu, membenahi rumah, dan seorang anak datang membawa palu. Apabila ayahnya tidak berkenan, pasti dia akan dengan kalimat-kalimat yang agak membentak. Ya sudah, sana, jangan ganggu ayah. Ayah ini lagi mengerjakan sesuatu, nanti malah gak karu-karuan. Itu adalah tidak benar. Misalnya seorang ibu yang lagi asik-asiknya membuat kue, dan anak kecilnya datang ingin ikut mengaduk-aduk kue itu, saya yakin ibu akan marah. Sudah kesana, nanti kue ini malah gak jadi, amblek nanti. Itu adalah mungkin penyampaian kata-kata yang tidak sepatutnya. Biarkanlah mereka belajar. Hargai keinginan mereka. Meskipun mungkin apa yang mereka lakukan itu terkadang kurang benar atau kurang bisa bikin hati ibu puas. Karena dengan itu berarti bapak ibu sudah mengajarkan kepada anak bagaimana cara menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Dan itu sangat penting sekali bagi anak. Penting bagi anak dalam untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Sekarang ini banyak sekali anak-anak yang terkontaminasi dengan kegiatan-kegiatan di YouTube, kegiatan-kegiatan di HP, kegiatan-kegiatan di Google. Terkadang secara tidak sengaja maupun sengaja, kalimat-kalimat yang dilontarkan kepada temannya, kalimat-kalimat yang dilontarkan kepada gurunya, itu kalimat-kalimat yang tidak sopan. Dan mereka tidak merasa bersalah karena mungkin kebiasaan melontarkan kalimat-kalimat itu. Oleh karena itulah sekarang ini Bapak Ibu 24 jam mendampingi putra-putrinya di dalam rumah. Berhati-hatilah dalam menyampaikan sesuatu kepada anak. Berusahalah dengan penyampaian dengan kata-kata yang baik. Yang ketiga, terapkan disiplin positif. Karena dengan kedisiplinan, anak diajarkan bertanggung jawab dan memahami konsekuensi dari setiap perbuatan yang akan mereka lakukan. Jadi kalau kamu berbuat begini, nanti konsekuensinya kamu akan seperti ini. Kalau kamu berbuat seperti ini, akibatnya akan seperti ini. Dan juga biarkan anak belajar membuat keputusan yang baik sebelum bertindak. Biarkan dia sendiri yang memutuskan. Anak jangan selalu didikte oleh bapak dan ibu. Dan tidak kalah pentingnya pada situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, ajarkan anak-anak menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ajarkan anak-anak secara bersama-sama membersihkan lingkungan rumah-rumah kita, musola, halaman,
Dan juga tolong berikan suatu pengetahuan bahayanya penyebaran COVID-19, sehingga anak-anak benar-benar mau hanya tinggal di rumah untuk melakukan physical distancing dan PSBB. Bapak Ibu yang sangat super, kalau dulu Bapak Ibu tidak sempat sholat berjamaah bersama dengan anak-anak, tidak sempat berkumpul bersama karena kesibukannya, maka sekaranglah saatnya tunjukkan kepada anak-anak bahwa jenengan adalah seorang ibu, seorang ayah yang sangat super dan mampu menjadi pembimbing anak yang nomor satu. Jangan lupa pula, Bapak Ibu, kalau di sekolah biasanya anak-anak itu sholat berjamaah, terutama sholat duha, rutin setiap pagi. Dan biasanya terkadang anak-anak sendiri yang menjadi imam. Berilah kesempatan anak-anak untuk menjadi imam di rumah. Insya Allah bisa. Dan itulah ketiga cara agar anak bisa berperilaku positif. Dan yang terakhir, bagaimana cara supaya anak berperilaku positif? Yaitu bangun sikap tolong menolong agar anak lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan memiliki rasa empati yang tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara bergotong royong bersama keluarga atau bersama tetangga di sekitar. Apabila misalnya di dekat rumah itu ada musola, mumpung bapak tidak kerja, mumpung ibu tidak kerja, dan kita semua kumpul, ajak semua keluarga, ayo nak bersih-bersih musola supaya virusnya cepat hilang. Ajarkan anak agar anak itu kelak menjadi anak yang selalu bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Nabi pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ajaklah anak-anak untuk memberikan sedekah atau donasi. Kalau memang orang tidak mampu, ya 1.000, 2.000, 3.000. Karena bagaimanapun juga yang namanya sedekah itu adalah benteng untuk diri kita sendiri. Dawu mardokum bis-sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Itu nanti kalau ibu benar-benar menanamkan sedekah kepada anak, sejak dini anak dibiasakan untuk bersedekah. Insya Allah kesedihan, kesusahan, rasa sakit, seberapapun beratnya akan terasa ringan. Bapak Ibu, wali murid dan siswa-siswi MTS Ma'arif Sidomukti Kebomas Gresik yang amat sangat saya banggakan.
Itulah 4 cara bagaimana cara ibu-ibu mengajarkan putra-putrinya supaya berperilaku positif. Sebagai ulasan tadi, yang pertama adalah beri apresiasi. 1. Yang kedua, ajarkan cara penyampaian yang baik. Yang ketiga, terapkan kedisiplinan. Dan yang keempat, bangun tolong menolong. Jadi bangun sikap tolong menolong dan empati kepada lingkungan. Mungkin demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi keberkahan oleh Allah. Senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin. Amin. Akhir majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.